Kalian sadar gak sih, perjuangan kalian waktu mau masuk kuliah itu nggak main-main. Banyak usaha yang kalian keluarkan, tenaga, dan doa juga. Tapi pas kamu udah masuk kuliah, apa kamu masih bertahan dengan semangat yang sama, atau justru malah demotivation dalam menjalani kehidupan kuliah? Mungkin ada harta karun yang belum kamu temukan, yang sebenarnya cuma ada waktu kamu kuliah aja. So, kita akan kupas kegiatan apa aja yang wajib diikuti oleh maba di video ini. Halo semuanya, kenalin aku Andika Fadilah, tapi kalian bisa panggil aku Deki. Aku merupakan mahasiswa dari Manajemen Unpad Angkatan 19, dan di channel ini aku biasa bahas soal produktivitas, edukasi, persiapan masuk PTN, dan lainnya. Dan sekarang ini aku lagi cukup concern sama mahasiswa baru yang kegiatannya ini cukup beragam dan angkatan online ini benar-benar bisa melakukan 1000 kegiatan lebih banyak daripada yang aku lakukan waktu aku offline dulu. Mungkin karena online ya, jadi banyak kegiatan yang bisa dilakuin di rumah aja. Tapi di sisi lain masih banyak juga mahasiswa baru yang demotivation dan juga kebingungan. Kuliah ini mau ngapain aja ya? Dan target nanti setelah lulus itu mau kayak gimana? Well, setelah aku cari-cari informasi dan juga tanya-tanya ke maba, ada benang merah yang bisa aku temukan sebagai sumber masalahnya. Yaitu, nggak semua maba tahu apa yang harus dilakukan selama kuliah selain belajar. So, sebelum kita bahas lebih lanjut, kalian bisa support aku dengan klik like video di bawah ini, dan juga bisa komen, subscribe, serta nyalain lonceng notifikasinya ya. Karena kedepannya, aku bakal bikin video sejenis yang lebih menarik dan bermanfaat tentunya. So, tadi aku udah sedikit mention kan ya, problem yang dialami mahasiswa baru itu, kenapa mereka bisa kebingungan itu karena mereka nggak tahu harus ngelakuin apa aja selama kuliah. Dan lebih dasarnya lagi, mungkin mereka nggak tahu tujuan mereka setelah lulus nanti mau ngapain aja. Ya, sebenarnya itu wajar banget sih, karena buat aku sendiri ya, yang udah tingkat 3 sendiri, masih explore banyak hal, yang mana aku belum bisa jamin setelah aku lulus, aku bakal ada sesuai dengan tujuan aku sekarang. Nah, faktornya sendiri yang bikin maba kebingungan apa yang harus dilakuin itu sebenarnya beragam juga. Yang pertama adalah masa adaptasi tentunya. Dunia kuliah dengan dunia SMA itu kan pastinya berbeda jauh ya. Dan ketika kita baru masuk dunia kuliah, pasti kita harus adaptasi dulu dong, cara belajarnya kayak gimana, sistem administrasi, teknis, dan sebagainya tuh kayak gimana. Mungkin buat teman-teman yang online bisa lebih meminimalisir ya culture shock-nya gitu. Tapi buat aku yang mabanya masih offline dulu itu, wah, itu budaya yang berbeda, itu terasa banget sih. Terutama aku ngerantau waktu itu, jadi berasa banget aku harus adaptasi secara personal dulu sebelum aku ngurusin kehidupan profesional. Nah, dari beberapa faktor tersebut, mungkin jadi demotivation ya buat beberapa maba, dan ujung-ujungnya malah jadi kubo-kubo, kuliah bobo. Spesial buat angkatan corona yang kuliahnya masih online. Tapi di sisi lain, justru banyak mahasiswa juga yang melakukan berbagai kegiatan selama kuliahnya. Dan ini bisa jadi benchmark ya buat teman-teman yang maba ataupun adik-adik SMA yang mau mempersiapkan dunia maba ke depannya untuk lebih terbayang lagi nih kegiatan yang bisa diikuti ketika maba itu apa aja, biar ke depannya kita bisa bertahap dan juga bisa sukses ketika lulus nanti. Apa kamu pikir dengan kamu masuk jurusan yang kamu mau, ke depannya kamu bakal kerja di bidang yang sama? Faktanya lebih dari 70% orang bekerja itu nggak sesuai dengan jurusan kuliahnya. Bayangin, di atas 70% tuh, gede banget ya. Sebenarnya ini cukup awal sih buat aku bahas ke maba tentang dunia kerja gitu, karena perjalanannya masih jauh. Tapi justru dengan paham sedini mungkin, itu bisa jadi waktu yang tepat untuk curi start mempersiapkan karir teman-teman ke depannya. Yap, bener banget, sesuai tujuan kuliah di sini adalah mempersiapkan karir, teman-teman bisa memanfaatkan waktu maba ini untuk eksplor karir sebanyak-banyaknya. Karena ini adalah safe zone ya, alias zona aman teman-teman untuk melakukan kesalahan, untuk belajar, untuk mengeksplor hal-hal yang mungkin ketika nanti lulus teman-teman gak punya waktu untuk itu. Terlebih untuk dekade sekarang aja, banyak banget pekerjaan-pekerjaan baru yang bahkan gak kita tahu sebelumnya dan gak terbayangkan. Contoh pribadi dari aku sendiri adalah aku kan jurusan manajemen nih, dan dari situ aku cukup tertarik untuk masuk ke dunia marketing, yang sebenarnya ini sejalan dengan jurusanku. Nah, tapi aku gak tahu industri yang ada di luar sana tuh apa aja sih. Aku belum tahu marketing yang aku tuju itu bakal di area mana dan aku bakal kerja di bidang apa gitu. Nah, dari situlah aku coba ikut organisasi persiapan karir, lalu juga ikut program-program self-development. Dan ini aku juga sarankan ke teman-teman untuk cari program self-development atau persiapan karir yang bisa teman-teman temuin di Instagram atau LinkedIn. Kalau organisasi sendiri, aku ikut Student Axios yang banyak membantu aku sampai aku dapat magang di salah satu perusahaan besar di Indonesia. Dan untuk program self-development ini, aku ikut beasiswa XL Future Leader. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kuliah itu adalah momen yang tepat untuk kita cari jati diri sedalam mungkin. Nah, gimana cara kita mencari jati diri tersebut? Salah satunya adalah dengan ikut organisasi. Karena organisasi ini adalah sebagai wadah ya, yang bisa mengulik gitu, apa aja sih skill yang kita punya, passion yang kita miliki gitu, dan bisa dikembangkan justru menambah
skill-skill baru ke depannya. Nah, asal teman-teman tahu juga, organisasi yang ada di dunia kuliah itu sungguh banyak banget. Dari sesempit organisasi sejurusan sampai internasional pun ada buat mahasiswa. Dan organisasi apa yang dimaksud, itu dibalikin lagi dengan keinginan teman-teman untuk eksplor apa aja. Kalau contoh dari aku sendiri ya, waktu aku maba dulu itu, aku kan anak ekonomi dan bisnis gitu. Dan aku sadar kalau misalnya aku ini emang suka nabung. Tapi aku gak tahu nih, cara memaksimalkan tabungan aku ini harus kayak gimana. Dan pada akhirnya aku menemukan organisasi komunitas saham ya, untuk belajar saham bareng-bareng, dimana di situ aku jadi berani untuk investasi, karena aku punya modal belajar bareng teman-teman, dan juga ada modul-modul yang ada di situ. Jadi sesimpel itu ya, tujuan masuk organisasi itu karena aku pengen nabung saham gitu. Akhirnya aku belajar bareng teman-teman, dan akhirnya aku dapat networking, dapat ilmu, mengasah skill juga. Dan kamu sendiri bisa coba eksplor sesuai apa yang kamu pengenin. Misalnya, kamu pengen exchange ini tahun depan. Nah, mulai dari sekarang, kamu mungkin bisa persiapan ya untuk ikut English Club misalnya dari organisasi yang ada di kampus maupun di luar kampus. Untuk melatih bahasa Inggrismu sehingga tahun depan, kamu punya banyak bekal untuk exchange. Selanjutnya adalah kepanitiaan. Sebenarnya kepanitiaan ini opsional ya, menurut aku pribadi gitu. Nggak wajib-wajib amat. Tapi lewat kepanitiaan, banyak hal yang bisa aku eksplor dan juga mengasah skill aku. Karena ini sifatnya short term dan langsung ke project. Tapi kalian pernah dengar gak sih? Katanya kita harus ikut kepanitiaan biar CV kita jadi bagus, jadi cantik, dan bisa diterima kerja gitu. Tapi kenyataannya, sepengalaman aku tahu dari recruiter, adalah mereka itu sebenarnya nggak peduli kita ikut kepanitiaan apa aja. Tapi yang recruiter lihat itu gimana impact yang bisa kita hasilkan. Kayak misalnya kita punya jabatan penting di kepanitiaan itu, ataupun kita berhasil menjalankan proyek tersebut hingga sukses besar. Nah, makanya aku sarankan kalau misalnya teman-teman ikut kepanitiaan, yang wajibnya adalah ambil peran yang besar. Baik itu ketua divisi ataupun sampai kepala panitianya. Ya, walaupun kepanitiaan ini nggak ngaruh-ngaruh banget ke CV, tapi nyatanya kepanitiaan ini bisa membentuk karakter kita lebih dalam lagi, terutama dalam teamwork dan juga leadership. Oh, relasi juga jangan lupa. Aku bisa kenal sama orang-orang keren yang sekarang udah punya startup gitu, berawal dari relasi kepanitiaan. So, walaupun gak wajib-wajib banget, bakal worth it kok kalau misalnya teman-teman ikut kepanitiaan, apalagi ambil role yang besar. Dari semua kegiatan yang udah aku rekomendasiin tadi, sebenarnya ada disclaimer yang harus teman-teman perhatikan, yaitu gak usah terburu-buru untuk ngikutin semua kegiatan dari sekarang. Karena ini berangkat dari pengalaman pribadi aku ya, waktu maba itu aku masih semangat-semangatnya untuk ekspor kegiatan, dan bawaannya aku pengen ikut semua kegiatan. Dari organisasi, kepanitiaan, proyek dosen, magang, semuanya pengen aku ikuti selama aku tahu hal tersebut ada gitu. Tapi karena kita sebagai manusia itu punya tenaga dan waktu yang terbatas, pada akhirnya aku gak bisa mengikuti semua itu gitu. Dan yang ada aku stres sendiri, merasa goals aku itu gak kekejar. Walaupun ini emang berdampak positif buat aku ya. Jadi sejak awal itu aku udah punya beberapa pengalaman-pengalaman dan juga achievement yang mana kedepannya membantu aku gitu, biar lebih berkembang lagi. Tapi di sisi lain juga ngikutin semua kegiatan ini bikin aku pusing. Dan semakin dewasa, aku sadar kalau misalnya aku gak perlu terburu-buru untuk semua itu. Jadi saranku buat teman-teman adalah bisa coba cicil kegiatan-kegiatan yang bisa teman-teman ikutin. Mulai dari tahun pertama, kedua, ketiga, sampai keempat. Kalau dari pengalamanku, waktu aku maba dulu itu aku fokus di kegiatan organisasi dan kepanitiaan. Tujuannya adalah untuk explore dan juga cari relasi gitu ya, networking orang-orang baru gitu, karena kita masih adaptasi dan masuk ke lingkungan baru. Tapi ketika menuju tingkat 2, tingkat 3, aku mulai beralih nih. Misalnya aku mulai sekarang cari informasi magang, informasi karir gitu, dan sebagainya. Oke, jadi kesimpulannya dari video ini adalah banyak kegiatan yang bisa teman-teman eksplor, diantaranya organisasi, kepanitiaan, persiapan cari karir, dan lainnya. Tapi teman-teman bisa melakukan timeline terhadap kegiatan yang pengen teman-teman inginkan. Biar goals teman-teman ini terukur dan juga kesannya nggak terburu-buru. So, makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga lewat video ini teman-teman bisa dapat pencerahan ya, apa aja yang bisa teman-teman ikuti selagi maba gitu. Dan kalau boleh tahu, organisasi yang pengen teman-teman ikutin itu organisasi apa sih? Boleh coba komen di kolom komentar ya. Well, untuk kedepannya aku juga bakal bikin video soal college atau dunia kuliah ya, yang ada sebenarnya playlistnya juga di YouTube aku. So, jangan lupa untuk klik like dan komen, serta subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasinya ya, biar aku bisa lebih semangat dan juga lebih produktif untuk buat video YouTube. See you guys on the next video. Bye-bye!